pemerintah juga tengah berencana untuk sedikit mengotak-atik begitu ya aturan DHE yang terbaru begitu berkaitan juga dengan perluasan insentif pajak penyimpanan DHE SDA begitu selain untuk deposito. Seperti apa tanggapan Anda mengenai rencana ini? Saya rasa rencana pemerintah untuk memperluas insentif pajak penyimpanan DHE ini sudah sangat positif ya. Memang kalau kita lihat sebetulnya dari sampai dengan di 23 April ini kan realisasi term deposit falas DHE ini sudah 1,9. Jadi memang dibandingkan 31 Desember 2023 ini relatif ada penurunan ya, setengah juta dolar. Dengan instrumen itu sudah dinikmati oleh sekitar 63 perusahaan. Saya rasa ini menjadi salah satu andalan yang sifatnya strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Karena mau tidak mau, kunci untuk menghadapi tahun ini sebetulnya adalah bagaimana kita bisa mengamankan likuiditas, terutama tadi likuiditas dolar itu. Ini harapannya sebetulnya tidak hanya terbatas dengan instrumen DHE ini, sebetulnya yang diharapkan pasar itu adalah bagaimana kebijakan itu juga bisa seizing momentum dari pasar itu sendiri. Kalau memang kita mendapatkan surplus devisa itu dari komoditas, di saat-saat di mana sekarang misalnya demand dari komoditas seperti batu bara sedang meningkat, itu saya rasa harus di-capture momentumnya dengan tadi rebalance antara proporsi domestic market obligation-nya dengan yang diperbolehkan untuk ekspor. Tujuannya juga kembali lagi untuk memastikan adanya likuiditas dolar yang bisa kita dapatkan terutama dari sektor ekspor prioritas. Nah, dalam konteks ini memang dengan tantangan yang ada ini, dengan adanya perluasan ini kan intensifikasi ya. Masih ada ruang sebetulnya untuk improve. Tapi harapannya selain tadi instrumennya yang diperluas, tapi juga sektornya kalau bisa diperluas. Jadi akhirnya kita punya lebih banyak ruang, tidak hanya coal, tidak hanya kelapa sawit. Tadi juga disebutkan year to date beberapa komoditas utama kita untuk nikel ataupun copper itu kan juga sudah positif ya. Termasuk memang oil itu sendiri. Jadi memang saya rasa kita juga harus bergerak dengan momentum pasar karena market force-nya tidak bisa dilawan mau tidak mau. Terutama apalagi sekarang kalau kaitannya dengan apakah Indonesia masih menarik untuk investor selain tadi dari businessman ataupun industri dalam negeri. Kan pertanyaannya ini kan berkaitan dengan seberapa menarik kita. Memang kalau di ASEAN kita relatif masih paling menarik, tapi kita juga harus paham bahwa ini juga ada momentum di mana sebetulnya ada sekitar undersupply di misalnya fixed income gitu, bisa masuk selain dengan DAE, bisa juga melalui fixed income sudah berharga, momentum seperti misalnya issuance keluar, global bond, global sukuk, itu juga harus kita manfaatkan untuk menarik likuiditas di luar tadi cara-cara yang sifatnya untuk mengamankan devisa untuk terparkir di dalam negeri. Karena ujung-ujungnya ini kan untuk stabilisasi rupiah dan saya rasa hampir semua ekonom dan pelaku pasar pemahaman bahwa winter is coming, another winter is coming, dan memang kita harus lebih waspada untuk bagaimana pasang kuda-kuda lebih lebar, dan kalau memungkinkan tadi kalau ada tumpukan-tumpukan cadangan yang bisa kita dorong ya kita harus eksplorasi kalau maksimalkan itu. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan winter is coming begitu. Ini spesifiknya dalam hal apa Pak Banjaran begitu? Apakah memang dari pasar keuangan juga atau seperti apa? Ini sebenarnya linknya kan secara garis besar dua fenomena yang kita hadapin dari lebaran, di era lebaran sampai dengan sekarang yang paling grand isunya adalah terkait dengan kebijakan moneter di Amerika ya, dan memang itu yang mempengaruhi pasar keuangan global. Recent data juga is not good. Terakhir yang non-farm itu juga datanya di bawah ekspektasi, dan ini yang membuat kayaknya higher for longer-nya further longer lah istilahnya. Jadi dengan kata lain, kalau tadi misalnya ekspektasi penurunan di dot plot terakhir kan Desember, even Pak Ferry juga udah stated gitu. Jadi mungkin kita kalau bisa pasang kuda-kuda lebih baik, apalagi dari kemarin kita sudah relatively
passing through the very difficult situation, kita sekarang mau menanjak, jangan sampai kita tergelincir di tanjakannya. Makanya sebetulnya segala upaya harus kita lakukan, kita dorong dengan cara-cara yang mungkin extraordinary untuk memastikan dalam konteks yang kita hadapi ini, kenaikan suku bunga yang dan mungkin bisa dibilang suku bunga tinggi yang masih akan berlanjut di tahun ini, kami dalam konteks ini melihat mungkin akan bertahan di tahun ini. Jadi dengan situasi seperti ini lebih baik kita pasang kuda-kuda lebih awal dan staging the momentum untuk menjaga tadi kita masih tidak tahu nih anginnya bergeser seperti apa. Makanya ini apakah winter sama atau ini La Nina dalam bentuk lain, kan kita sudah menghadapi misalnya La Nina di sektor pangan, yang mudah-mudahan itu tidak menjadi La Nina di sektor keuangan seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut begitu berkaitan dengan kebijakan dari moneter bank-bank sentral. Tapi sebelumnya saya akan masuk kembali begitu ya, tadi berkaitan dengan kebijakan DHE sendiri. Tadi Anda juga menyebutkan Pak Banjaran begitu ya bahwa memang kebijakan DHE dan juga otak-atik kebijakan di dalamnya ini perlu memperhatikan momentum pasar itu sendiri begitu. Kita juga ketahui bahwa pergerakan rupiah ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Tentunya kita juga melihat begitu ya bahwa rupiah berada di kisaran 16 ribuan dalam beberapa waktu terakhir begitu, dan Anda juga tadi menyebutkan perluasan sektor ini juga perlu dilakukan begitu, tidak hanya dari perluasan instrumen saja tapi juga sektornya diperluas. Nah, spesifik mungkin untuk sektor apa yang menurut Anda cocok begitu ataupun juga bisa diperluas lagi lebih lanjut, dan di satu sisi juga seperti apa dengan pemanfaatan untuk memaksimalkan sektor DSA dengan insentif pajak juga bagaimana? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau dari perluasan sektor, memang kita tinggal runut saja kira-kira keluar selain komoditi, selain coal, ekspor non migasnya apalagi, dan one of the thing yang saya lihat mungkin bisa di-face ya mungkin berkaitan dengan misalnya ekspor kita machinery, otomotif yang memang ekspor oriented. Sampai sekarang kan memang kita belum, yang sebelumnya kita masih tertolong misalnya dengan furnitur, dengan tekstil kan belum coming back ya. Dan saya rasa optimalisasi dari yang ada, terutama light machinery dan otomotif ini bisa jadi salah satu hal yang bisa didorong selain dengan komoditi. Walaupun memang tetap komoditi ini yang masih menjadi utama, kan tadi saya sampaikan di awal, kita harus dua sisi nih, intensifikasinya tetap jalan, optimalisasi yang ada. Saya sangat apresiasi dengan berbagai macam inisiatif untuk bagaimana bisa memberikan insentif melalui perpajakan ataupun kepada produk-produk yang lain